أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أتخذتم عند الله عهدا ولن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Fawailun mongko utawi cilaka syiddatul adzab tegese bangete siksaan lilladzina iku tetep kade wong akeh yaktubuna kang padha nulis sapa ladina alkitab ing siji kitab biaidihim kelawan tangan-tangane alladina emuh talaqan tegese ndadekaken nyiptakno agawe atau mukhtalikon tegese agawe min indihim saking sandinge aladina dari dirinya. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis sebuah kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maksudnya adalah menciptakan dari dirinya mereka sendiri. Sumaya kuluna mongko nuli padha ngucap sapa aladina ngucap hadza min indillah utawi iki kitab iku min indillah saking ngersane Allah. Liastaru drapen yen to padha menukar tuku bihi klan iki kitab tuku samanang ing rega kalilan kang setitik minad dunya saking dunya. Wahum utai alladzina iku yahudu wong Yahudi Goyaru kang padha ngrubah sapa wong Yahudi sifatan Nabi ing sifate Nabi Muhammad fit Tauratin dalam kitab Taurat wa ayatir rajmi lan ayat rajam wa hirima lian mengkono-mengkono sifate Nabi lan ayat rajam. Ini ayat rajam dirubah. Padahal wa katabna alaihim anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Peraturan dari kitab Taurat kalau membunuh orang balasannya dibunuh. Ini hukum kisos, hukum pidana. Memotong tangan atau menyidrai juga sama. Ini sama. Yang menjalankan ini sebenarnya orang Islam akhirnya sekarang. Mereka dirubah peraturan ini. Wa katabuha lan padha nulis sapa wong Yahudi hai mengkono-mengkono sifat Nabi lan ayat rajam ala khilafima ing atase sulayane perkara unjila kang den turun apa. Ini juga sama, yaitu di orang Nasrani. Dirubah semuanya dari Injilnya itu. Maka mereka sebenarnya tidak menjadi pengikut setia Yesus. Karena Yesus tidak pernah memberi pelajaran bahwa untuk mengangkat dirinya jadi seorang Tuhan, tidak ada. Kalau memang benar-benar dia ingin menjadi pengikut Yesus, tidak ada lain kecuali dia harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa pun sama. Dalam Yohanes itu ada ayat Yesus menjanjikan seorang penghibur. Sifat-sifat Nabi juga ada dalam Yesaya. Sifat-sifat Nabi juga termaktub dalam Taurat. Ini dirubah mereka. Menurut nafsunya sendiri. Makanya celaka bagi orang yang merubah suatu kitab, menulis kitab. Sampai detik sekarang itu Bible ya juga revisi. Seakan-akan hilang. Jadi Injil seperti itu, Matius, Lukas, Yohanes. Anangin mereka semuanya dirubah. Menurut kebutuhan mereka sendiri untuk pembodohan publik. Jadi walaupun dunia itu yang mengaku Nasrani itu banyak. Tapi mereka itu bukan setia kepada Yesus Kristus karena tidak mau mengikuti apa aturan main.
Orang Yahudi pun sama, bukan ahli kitab lagi sekarang, karena mereka juga tidak mengamalkan apa isi Taurat. Bahkan dalam Injil itu ada, siapa yang tidak kenal, tidak tahu bahwa engkau adalah keturunan daripada Abraham, tetapi kalian semuanya tidak mengikuti ajaran dari Abraham atau Ibrahim, melainkan mengikuti bapak-bapak kamu, yaitu membunuh para nabi-nabi. Ini ada ayat seperti itu. Jadi mereka tidak mau mengikuti Ibrahimnya, karena orang ini pada rebutan nama Ibrahim. Jadi mereka nyana bahwa Ibrahim waqala Yahud Ibrahim, orang Yahudi mengakui bahwa Ibrahim itu seorang Yahudi. Nasrani pun sama, ngomong bahwa Ibrahim adalah seorang Nasrani. Kemudian dijawab, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim juga bukan orang Nasrani. Ya jelas, kata-kata Yahudi diambil dari Yahuda, yaitu nama dari anak Israel atau Yakub. Jadi jauh sebelumnya itu. Wa ma kana Ibrahimu Yahudian wala Nasrani. Ibrahim bukan orang Yahudi, walakin kana hanifan muslim. Tapi Ibrahim adalah mempunyai ideologi yang hanif, yang condong menjauh dari kemusyrikan. Kemudian siapa yang berhak mengakui pengikut setia Ibrahim? Karena kami inilah pengikut setia Ibrahim, kata orang Yahudi. Orang Nasrani pun sama. Dijawab, inna awalan nasi bi Ibrahim lalladina taba'uhu wa hadan nabi walladina amanu. Orang yang berhak mengikuti, orang yang berhak mengakui pengikut setia Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, terutama mesti keturunannya dan orang-orang yang mengikutinya. Tadi dalam Injil, siapa yang tidak kenal, tidak tahu bahwa kalian adalah keturunan daripada Ibrahim, tetapi kalian tidak mengikuti pelajaran dari Ibrahim, melainkan mengikuti perilakunya bapak-bapak kamu, yaitu membunuh para nabi-nabi. Ya, ini adalah ayat Injil yang ngomentari kepada orang Yahudi bahwa orang Yahudi pengikut setia Ibrahim. Iya, kamu memang anaknya Ibrahim, keturunan Ibrahim, tapi kamu tidak mengikutinya. Maka yang berhak mengikutinya adalah orang yang mengikutinya. Orang yang berhak mengakui pengikut setia Ibrahim adalah orang yang mengikuti siapa? Yaitu anak-anaknya, keturunannya yang mengikutinya. Karena banyak ternyata orang Yahudi tidak mau mengikuti ajaran Ibrahim. Wahadan nabiyu, dan ini nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jelas Nabi Muhammad dari keturunan daripada Ismail. Walladzina amanu, dan orang-orang yang percaya iman kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini adalah berhak mengakui pengikut setia dari Ibrahim lewat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad awhayna ilaika anit tabi millata Ibrahima. Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti doktrinan ajaran daripada Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahim. Jadi kita sebagai pengikut, jadi memang benar pengikut terbesar di dunia adalah pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Jadi memang semuanya orang Islam di dunia, dengan berbagai warna kulitnya, berbagai bangsa, berbagai doktrin, ideologi, faham-faham atau firqah Islam, tetap dia mengakui bahwa dia adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pengikut setia dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa ngungkuli itu semua. Walaupun misalnya Nahdlatul Ulama, NU, kemudian di dunia Syiah, Sunni, Khawarij, semua mereka tetap menjadi pengikut setia daripada Nabi Muhammad. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani mana yang mengikuti pengikut setia Yesus? Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk Trinitas. Iya, jangan ada Allah lain selain Allah, selain aku, karena aku adalah Allahmu yang cemburu. Kan jelas-jelasan tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Apalagi sekarang doktrinnya adalah
naik pangkat, Yesus diangkat jadi Tuhan di bumi ini sendiri. Kan ya lucu kan gitu ajaran ini. Inilah orang-orang yang munharif, yang merubah doktrinan kebenaran, liastaru bihi samanan qalila. Dia ditulis doktrinan itu dengan tangannya sendiri, kemudian disampaikan kepada kaumnya, "Hai kaumku, ikutilah ini. Ini adalah kitab yang dari Allah, hadza min indillah." Motivasinya seorang ini gimana? Liastaru bisa menang qalila, supaya terdoktrin, kemudian menjadi pengikut dirinya dan memberi upeti. Jadi upeti dunia ini. Inilah pendeta-pendeta persepuluhan, didoktrin, kemudian jadi semakin banyak pengikutnya, nantinya menjadi bisnis dunianya. Maka regane ya murah sekali lah akhirnya kan. Pemurtadan yang ada di ini semuanya itu hanya cuma standar sarimi ya. Sarimi sekardus saja itu kemudian dijual Islamnya menjadi murtad. Nanti dicekoki sarimi berapa bulan saja, setelah dia itu solid masuk komunitasnya baru dicekoki paham bahwa peraturan ini. Akhirnya menjadi apa? Liastaru bihi samanan qalila. Mereka itu hanya cuma mencari sesuap nasi, hanya cuma sesuap nasi saja itu. Mereka ngoyone nggak karu-karuan, ngoyonya luar biasa. Jadi sampai merubah firman Allah yang terdapat pada Bible itu sendiri. Wa wailun mongko utawi cilaka lahum iku tetep kaduwe alladzina yaktubuna mimma saking perkara katabat kang padha nulis apa aidihim pira-pira tangane alladzina minal muhtalaki saking perkara kang den diciptakan oleh dirinya sendiri. Wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa wailun lan utawi cilaka lahum iku tetep kadhe alladzina mimma sing perkara yaksibuna kang padha usaha sapa alladzina minarrisha dikasroh roe atau di doma jamuriswatin jamae riswa riswah itu suap jenenge ya, suap diganti jadi mereka didoktrin dengan polesan doktrin agama, tapi ujung-ujungnya adalah membayar upeti. Ada lagi yaitu apa? Penghapusan dosa. Kan ya lucu lah, dosa kok dihapus dengan 1 juta rupiah. Ya silakan kalau orang-orang seperti itu adikung jungkal sana sini perampokan dan semuanya, kemudian berzina apapun, kemudian lari kepada petingginya. Dan saya telah melakukan dosa ini, dosa itu. Wow, berat sekali itu kalau ditimbang. Iya, tapi cukup murah bagi kamu. Saya lebur dosa kamu dengan 1 juta rupiah. Cling. Ya nak, kau maning mau limo lagi, buat onar lagi di muka bumi. Kemudian lari lagi ke petinggi lagi. Saya telah ini dan saya ingin penghapusan dosa. Wow, berat sekali itu dosa kalau ditimbang. Tapi cukup murah bagi kamu. Sekarang kemarin berapa? 1 juta. Sekarang naik. Karena kamu tidak mau berhenti. Berapa? 2 juta. Oh murah, jering lagi. Uangnya saja mencuri dan lain sebagainya. Enggak karu-karuan. Itu ada loh ya metode penghapusan dosa dengan rupiah. Ya lucu lagi, makanya minarisa saking riswa itu pengganti atau tukaran, barteran. Jenenge suap jenenge. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina 5 maring perkara lama wa'adahum semangsane ngancam sapa Allahum lama wa'adahum nabiyyu an-nar semangsane ngancam hum ing alladzina sapa nabi kanjeng nabi an-nar neraka. Mereka menjawab ketika Nabi Muhammad mengancam, siapa yang berbuat seperti ini pasti akan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah. Halah paling sedelo. Mung ndrup gitu tok. Ya dibakar ini deh.
Ya bakara ya sedelo hanya cuma dlup gitu toan mlebu metu mening. Lantamasanan naru illa ayyaman ma'duda. Ora bakalan gepokna ing kita apa naru neraka ila ayaman kejaba ing dalam pira-pira dina makdudatan kang den etung ekolilatan tegese setitik arba'ina ing dalam 40 din apane yauman dinane. Mudata ibadati abaihim ing dalam mongsone penyembahane bapak-bapake wong Yahudi al-ijla ing pedet mas. Sumata zulu mengkonuli ilang apa geni. Paling-paling kalau kami pun disiksa itu ya sekitar 40 hari sajalah. Ini hitungan bapak-bapak kami itu memusyrikan Tuhan di saat Musa Sarmiri yang memfitnahnya. Itu mereka jawab enggak lama, paling-paling hanya cuma di neraka ya 40 hari. Setelah itu ya hilang nerakane dan kita hidup enak lagi. Ya sudah itu. Kul dawa sapa sliramu lahum maring alladzina sapa Kul dawa sapa sliramu ya Muhammadu Muhammad lahum maring alladzina ittakhadtum indallahi ahda. Ngalap sapa sira kabeh kutibat den buang minhu saking lafat ittakhadtum apa hamzatul wasl hamzal wasal istighnaan krana amur semugi bi hamzatil istifhami. Attakhadtum ana ta padha ngalap sapa sira kabeh. Hamzah wasal dibuang karena ini ada hamzah istifham ada hamzah istifham. Ana ta padha ngalap sapa sira kabeh indallahi ing ana ing ngarsane Allah adan ing janji misakon janji minus ing Allah bidzalika kalam mengkono-mengkono zaman ayaman makdudatan. Apa kamu sudah nego bahwa silakan ya Allah kamu siksa saya ketika saya itu berbuat dosa. Tapi jangan lama-lama ya. Berapa? 40 hari saja. Emangnya sebegitunya. Apakah kamu itu mengambil perjanjian negosiasi dengan Allah dengan waktu sedemikian 40 hari? Tidak. Walam yukhlifallahu ada. Mongko ora bakal nulayani sebab Allah Gusti ada ing janjine Allah bi iklan mengkono-mengkono ikut siksaan. La ora kaya mengkono. Allah tetap innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak akan nulayani janjine. Wis pokoke nek ngamal bagus swarga, ngamal elek neraka. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Balik iki am jadi am ketemu dengan am ya. Maka am itu ada dua. Am yang kamu kenal di Jurumiyah itu kan ada dalam huruf ataf. Am maknanya utawa. Tetapi syarat am berlaku ataf harus jatuh sesudah hamzah muhniyah, hamzah istifham yang muhniyah, atau hamzah taswiyah, hamzah istifham yang jatuh sesudahnya lafaz sawaun atau ma'ubal. Contohnya sawaun alaihim aandar tahum am lam tundirhum. Nah ini am ini karena jatuh sesudah hamzah taswiyah atau hamzah istifham yang jatuh sesudah sawaun disebut hamzah taswiyah dan am berlaku huruf ataf. Tapi kalau tidak jatuh setelah hamzah istifham baik hamzah muhniyah atau hamzah taswiyah amnya itu mungkotek jenenge am putus. Kalau am huruf ataf kan mutasil awalnya. Ini jenenge am mungkotek, am yang putus dari depannya, tidak nyambung, tidak menjadi huruf ataf. Dan ketika am mungkotek itu maknanya menjadi idrob, yaitu mana bal. Maka di sini mufasir menafsiri am dengan bal. Jadi amnya adalah am mungkotiah. Am apa? Am mungkotiah. Jadi bukan huruf ataf tapi am mungkotiah. Am takuluna balik padha ngucap sapa sira kabeh Allah la ing atase Allah mak ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sapa sira kabeh. Bahkan kamu berbuat sesuatu atau ngomong tentang Allah yang kamu tidak tahu. Bala man kasaba sayyi'ata wa akhatat bi khati'atin. Bala yo. Jadi jawab
Bala itu huruf jawab. Huruf jawab na'am, bala. Kalau na'am itu menjawab bi yang musbat, tidak ada nafinya. Kalau ada nafinya, istifhamnya itu pertanyaan itu ada nafinya menggunakan bala. Jadi bala huruf jawab. Man utai sapa nglamun kasabat. Ini man menunjukkan syarat jawab. Makanya ada man itu mirip dengan man jawab. Man syarat sama dengan man mausul itu sama. Hanya cuma tidak mempunyai jawab. Man mausul nanti bisa terkibu mutada. Ya sama-sama mutada. Tetapi ketika man mausul lafadz setelahnya jadi silah. Kalau man syarat lafadz setelahnya itu jadi fi'il syarate man. Maknane iku kudu sogene lamone. Nek man kasaba utai sapa wonge kasaba kang usaha itu jenenge man istimane man mausul. Tapi nek man utai sapa lamun kasaba ada kata-kata lamun itu menunjukkan man adalah man syartiyah. Di sini karena di belakangnya itu ada jawabnya maka dibuatlah man syartiyah. Jadi man utai sapa lamun. Ini orang yang tidak menggunakan aku itu enggak bisa seperti ini. Butuh alasannya ada. Kasaba usaha sapa man sayiatan ing keelean asyirkan dege kemusyrikan wa akhatat bihi khati'atun lan ngliputi bihi kelawan mengkono man apa khati'atuhu keluputane man istawalat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli jamidin ngliputi keburukannya meliputi dirinya dari kanan kiri dan lain sebagainya. Bi fradin kelawan mufrad wa jamilan jama. Aistawalat tegese nguasani apa keluputan aling atase wong. Wa ahdaqat bihi min kulli janibin lan ngliputi bi kelawan man min kulli apa keluputan bi kelan wong min kulli janibin saking saben-saben arah. Bi an mata gambar kelan entuk mati sapa wong musyrikan halen netepi kemusyrikan. Orang mati dengan membawa kemusyrikan itu dari ujung kaki semuanya diliputi dengan keburukan. Kan seperti itu, diliputi. Faulaika mongko utawi mongkono man iku ashabun nari wong sing duweni neraka, tegese masuk neraka. Hum utawi ulaika fiha ing dalam neraka iku khaliduna langgeng kabeh. Ruwi ajeng reksa fi dalam ulaika ashabun nar. Apa makna man, apa makna man? Man itu adalah maknanya umum. Lafadznya satu tapi maknanya jamak. Bisa, mufrad bisa, tasniyah ya tetap saja menggunakan man. Karena man adalah isim mabni, man syartiyah ataupun man mausul itu isim mabni. Jadi posisinya sama man walaupun maknanya satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih. Maka di sini direksa maknanya man adalah jamak. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini enaknya Al-Quran. Ada pengancaman sampai ada kesimpulan akan seperti ini orang yang buruk. Kemudian diimbangi dengan kabar tentang kebalikannya ya, yaitu tentang orang-orang yang baik. Di atas kan orang-orang buruk terus. Lah sekarang walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Ada penawarnya jenis. Itu keindahan Al-Quran. Jadi tidak terus wah repot ini diancam terus dengan Al-Quran seperti ini. Nanti tetap ada penghiburan tentang bagaimana masuk surga dan lain sebagainya kan seperti itu. Ya, jangan terlalu banyak. Wa wailun fa fasikha wailun mubtada khabar mubtada wailun lilladina jirma jurjirella majri alladina mualaq taluk mualakat dan bang tadrika ainun tu menun dadi khabare wailun jumlah wailun mubtada khabar di mahalna saged maqul qaul kan den buang yaktubuna fil fa'il maf'ul bi fil yaktubuna fa'il dumrawu maf'ul bi alkitaba jumlah yaktubuna fil fa'il maf'ul bi warana malid disile alladhi bi aidihim jirma jurjire ba majri aidi mudaf hi mudaf ile mualaq taluk mualaka yaktubuna taku bi aidihim summa huruf ataf yakuluna fil fa'il fil yakulu fa'il dhamir wa jumlah yakulu fil fa'il
ora ono mahale diatapno maring jumlah yaktubuna ja jami atap padha dadi sila alladzina hada mubtada khabar mubtada hada min indillah jar majrur jar min majrur indi mudaf Allah mudaf ilai mualaq tal mualaq dan buang takdir kainun tumunun dadi khabar hada jumlah hada mubtada khabar di mahal nasab dadi maqul qala yaquluna liastaru lam kae wis ketemu ping pira ke wingi wis diwae ngerti sekarang diwae ngerti meneng terkibane kudu ngerti liastaru lam kae ya ngono ya liastaru lam kae lam kae itu adalah huruf jar yastaru fil fa'il maf'ul bi fil yastaru fa'il dumru maf'ul bi samanan jumlah yastaru fil fa'il maf'ul bi ora ono mahle di silayah an kang den buang jumlah an sak madkhul ditakwil masdar di mahal jar dadi majrure lam bi jar majrur jar ba majrure malak talim wala staru talim bi qalilan karena wis paham bisa terkibi kaya mengkene gari ngaji jurmiyah ngaji alfiyah ngaji apapun wow wis di luar kepala ini saya terangkan semuanya menggunakan tarape alfiyah tanpa kamu sadari asal kamu memahami bagaimana narkibi ngikuti. Iya, dengan Al-Qur'an langsung ini tanpa kamu ngajal via itu sudah saya terangkan. Qalilan mausuf sifat qalil mausuf samanan. Wawailun fa fasya wailun mutataqabbal mutatawailun. Lahum majrurilla majruhum malak naluk mualake dan buang tadri kainun dumun tadri khabar wailun jumlah wailun mutataqabbal di ma'al nasab di maqul qalqal kan dilmu. Mimma majrur malak taluk kai wailun taluk mimma katabat fil fa'il fil katabat tak tanis fa'ile aidi mudhaf ile jumlah katabat fil fa'il ora nama disilai ma wa wailun wa ataf wailun mutakhabbar wailun jumlah ibtida istinaf wailun wa istinaf wailun mutakhabbar wailun lahum majrur malak taluk malak kainun tumun itu khabar wailun jumlah wailun mutakhabbar tim ora nama di jumlah ibtidaiya mimma jar majrur jar mimma jar ma malak talung walu daluke mimma yaksibuna fil fa'il fil yaksibuna fa'il tamru wa jumlah yaksibuna fil fa'il ora ana mali disilaima wa qalu wa istinab qalu dadi ilmu iku segobloke kaya ngapa waktu tak ditasar setiap dina mesti owah wingi ora paham lam kae sing ketemu maning dadi paham terus terulangi seperti itu akhirnya segobloke kayak apa asal kamu fokus pasti paham nah ngono nah jadi terus berulang kali wa qalu wa ndi fil fa'il fil qalu fa'il tamnu jumlah qalu fil fa'il ora nama di jumlah ibtidaiyah lan tamasana lan huruf nawasib maknane nafi lan huruf nawasib tamasana fil fa'il fil tamassa fa'il endi fa'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar ya fi'il tamasana fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar fi'il tamassa maf'ul muqaddam dhamirna fa'il muakhar an-naru jumlah tamasana fil fa'il di mahal nasab dadi maqul qala qalu illa ayaman illa istisna mufarrah yaitu langsung ngamal lafal ayaman darab madrufe ayaman madrufe tamasana illa istisna mufaro ayaman mudarab madrufe ayaman madrufe tamasana madudatan mausuf sifatnya madudatan mausuf ayaman kul fil fa'il fil qala fa'ile domin terwujub takdiri anta jumlah kul fil fa'il orang nama di jumlah hidayah at-takhidu hamzah istifham ittakhadtum fil fa'il file ittakhadha fa'il dhamir tu maf'ul bi' ahdan jumlah ittakhadtum fil fa'il maf'ul bi' di ma'al nasab dadi maf'ul qalikul indallahi darab madrub darab inda mudhaf alai mudhaf ilai mu'allaq talimal ittakhadtum tali indallah falan yuklifa fa fasikhalan huruf nawasib yuklifa fil fa'il maf'ul bi' file yuklifa fa'il Allah maf'ul bi' ahda ada mudhaf ilai jumlah yuklifa fil fa'il di malasab dadi makul kalau kanten buang am takuluna am mungqati'ah jangan dibuat nata bukan orang memenuhi syarat am mungqati'ah qata'a
takuluna fil fa'il fil takuluna fal dumru wa jumlah takulun fil fa'il ora nama jumlah ibtidaiyah alallah takuluna ma fil fa'il maf'ul bi ya fil fa'il maf'ul bi fil takuluna fa'il dumru wa maf'ul bi ma jumlah takuluna fil fa'il maf'ul bi ora nama jumlah ibtidaiyah alallah jar majrur jar alam jar Allah ma la ta'lamuna takuluna ta'alukan Allah la ta'lamuna la nafi ta'lamuna fil fa'il fil ta'lamu fa'il dumru wa jumlah ta'lamu fil fa'il orang normal disilai ma bala huruf mau apa bala huruf jawab lagi huruf jawab na'am ai wa bala man kasabah man syarat jawab prabot syaratnya man oke baru ketemu sing model kayak gini man syarat jawab syaratnya prabot syaratnya man kasaba fil fa'il fil kasaba man sebenarnya itu adalah huruf jawab yang bisa menjazmkan in apa huruf jawazim ya huruf jawazim amil jawazim itu kan ada yaitu njajemno fi'il siji fi'il satu yang kedua njajemkan fi'il dua. Salah satunya adalah apa? Amil jawazim adalah man. Ini. Yang dijazmkan di sini kasabah adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mati. Fi'il mati hukumnya apa? Mabni. Maka yang dijazmkan oleh man itu adalah mahal lafadznya bukan lafadz. Kasabah fil man syarat jawab prabot syaratnya man. Kasabah fil fa'il maf'ul bih. Fi'il kasabah fa'il dhamir mustaqil jawaz takdiru wa kembali marang man. Maf'ul bi sayyi'atan jumlah kasabah fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi fi'il syaratnya man fa khatat wa atab akhatat fil fa'il fil akhatat tak tanis fa'il khati'atu mudhaf ilaih jumlah akhatat fil fa'il ora ono mahale dan tabna maring jumlah kasabah jajami atab padha dadi fi'il syaratnya man bi jerma jurjreba majrih malah talim wala akhatat ta'ala bihi faulaika ashabun nar fa'ne fa' jawab. Nah, makanya fa' jawab itu masuk kepada lafaz-lafaz yang tidak bisa menjadi fi'il syarat. Contohnya seperti jumlah ismiyah. Itu tidak bisa menjadi fi'il syarat. Ketika jadi jawab itu pasti dimasuki fa'. Faulaika fa' jawab. Ulaika mubtada khobar mubtada ulaika. Ulai kaf huruf khitab karena ulai itu isyarat. Ulaika fa jawab ulaika mubtada khabar mubtada ulai kaf huruf kitab khabar ashabu mudhaf annari mudhaf ilaih jumlah ulaika mubtada khabar di mahal jazm dumunung dadi jawabe man jumlah man syarat jawab ora ono mahale dadi jumlah ibtida iya hum mubtada khabar mubtada hum khabar khaliduna jumlah hum mubtada khabar ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah fiha jar majrur jar fi majraha mu'allaq talib mu'allaq khaliduna ta'alluqa fiha walladzina amanu walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.